بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin dan juga para pemirsa Pangestu yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang dikaruniakan Allah Tabaraka wa taala kepada kita berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kemudian nikmat waktu luang dan juga berbagai macam kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Taifa insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan yang berkaitan dengan syurutu sihhatis shalah, yaitu syarat-syarat sahnya salat. Ya, ini adalah merupakan poin pembahasan yang terpenting berkaitan dengan sholat, karena kita dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan sholat. Aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Maka pengertian dari menegakkan sholat adalah termasuk di dalamnya yaitu menerapkan, menyempurnakan syarat-syaratnya. Kita berusaha untuk menyempurnakan, memenuhi syarat-syarat yang telah dibahas oleh para ulama. Maka kita pelajari dan kita pahami syarat-syarat sahnya salat ini, maka ini sangat mendukung bagi kita semuanya untuk menegakkan ibadah salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui bahwasannya salat ini dia adalah mizanul iman. Dia adalah merupakan barometer keimanan bagi seorang hamba, pengukur keimanan bagi seorang hamba. Ya, apabila mana seorang hamba ini benar-benar dia menjaga salatnya, menegakkan salatnya, maka itu adalah sebagai alamat bahwasannya seorang hamba itu kuat imannya, ya, menunjukkan bahwasannya iman seorang hamba itu baik. Dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para ulama bahwasanya salat itu adalah sebagai pengukur amal bagi seorang hamba. Apabila mana seorang itu berusaha untuk menjaga salatnya, ya, menyempurnakan di dalam menegakkan salatnya, maka itu menunjukkan agamanya, ya,
adalah pada tingkat kesempurnaan atau kebaikan. Akan tetapi apabila mana seorang itu menyia-nyiakan salatnya, ya, dia menyepelekannya dan meremehkannya, maka ini menunjukkan agama orang ini rusak, menunjukkan agama orang ini adalah tidak baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan, yaitu kemarin sudah kita baca sampai pada poin yang kedua dari syurutus sihhatis salat. Untuk itu insyaallah taala akan kita baca untuk malam hari ini, yaitu poin yang ketiga dan selanjutnya dari syarat-syarat sahnya salat. Fadhal Iqra as-salis yang ketiga, ya, halaman ke-99 dari kitab Al-Wajiz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bab surut sihhati shalah. As-salis, taharatu tsawbi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi. Amma taharatu tsawbi fa liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa thiyabaka fatahhir. Al-Mudaththir al-ayat Rabi. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lihi qadaran aw adan falyamsahu bil ardi wal yusalli fihima. Wa amma taharatul badani fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ali wa qad sa'alahu anil madi tawadda waksil dzakara wa qala lil mustahadah iksili anki dama wa salli. Wa amma taharatul makani fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad bala a'rabiyyu fil masjid ariku ala baulihi sajlan min ma'i. Fa'idatun, man shalla alaihi najasatun la yadri biha fa salatuhu sahihatun wa la i'ada alaihi. Wa in alima bima asna as-salat fa in amkanahu izalatuha bi an kanat fi na'lihi aw fi thawbi za'idin ala ma yasturul awrata azalaha wa atamma salatahu. Wa in lam yumkin izalatuha shalla wa la i'adata alayhi. Li hadits Abi Sa'id annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'lihi fa khala'a an-nasu ni'alahum falamma sarafa qala lima khala'tum qalu ra'aynaka khala'ta fa khala'na fa qala inna jibrila atani fa akhbarani anna bihima khabata fa idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lihi qadaran aw adan falyamsahu bil ardi wa yusalli fihima. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala al-mu'allif hafizallahu taala, as-salis, kita sampai pada syarat sahnya salat yang nomor 3. Taharatus tsaubi wal badan wal makan. Taharatus tsaub, kesucian pakaian, wal badan, dan juga badan, wal makan, dan tempat. Alladzi yusalla fihi, yang dia salat di situ. Amma taharatus tsaub, adapun kesucian bagi pakaian, faliqaulihi ta'ala, adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir. Jadi ini pertama, ya harus suci. Di sini terpenuhi kesuciannya adalah pakaian. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan
pakaianmu maka sucikanlah. Artinya sucikan pakaianmu dari najis-najis. Nah, ini kemudian diambil istimbat oleh para ulama. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita, memahamkan kepada kita bahwasanya salat itu tidaklah diperbolehkan kecuali apabila mana seorang itu ketika melaksanakannya dia memakai pakaian yang suci. Artinya pakaian itu terbebas dari najis. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian juga oleh qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini masih berbicara tentang yaitu syarat kesucian pakaian yang dipakai ketika orang itu mengerjakan sholat. Namanya pakaian itu apa saja yang dipakai, apa saja yang dipakai, entah baju, celana, ya, kemudian sepatu, sandal, atau ya imamah, kemudian kopiah, itu semuanya masuk dalam bab pakaian. Ya, semuanya harus terpenuhi kesuciannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal masjid." Apabila mana seorang di antara kalian itu datang ke masjid, ya. Apabila mana seorang dari kalian itu datang ke masjid, falyanzur, maka hendaknya dia melihat. Fa in ra'a fi na'laihi qadaran au adza, apabila mana dia melihat di kedua sandalnya itu ada kotoran atau ada najis, falyamsahhu bil ardi, maka hendaknya dia menggosokkan kedua sandalnya itu atau yang ada najisnya tersebut bil ardi di tanah. Wal yusalli fihima, dan hendaknya dia sholat dengan menggunakan kedua terompahan kedua sandalnya tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, hadis yang kita baca ini menjelaskan tentang bahwasannya seorang hendak mengerjakan sholat, maka diperhatikan apa yang dipakai ini, apakah sudah terpenuhi kesuciannya apa belum. Ya. Oleh karena ketika seorang datang ke masjid itu terkadang memakai sandal, ya, atau mungkin memakai sepatu, maka itu juga harus diperhatikan. Sebelum dia masuk masjid dilihat dulu, ya, dilihat dulu, adakah kotoran yang tersangkut, ya, adakah najis yang menempel pada sepatu atau sandal dipakai. Kalau ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan supaya kotoran yang ada itu, najis itu digosokkan ke tanah. Jadi digosok-gosokkan ke tanah sampai bersih. Nah, setelah itu dirasa bersih, karena tanah itu adalah sesuatu yang mensucikan. Tanah itu adalah sesuatu yang mensucikan. Maka setelah tersucikan dengan digosokkan ke tanah, ya, maka silahkan dipakai kedua sandal atau kedua sepatu tersebut untuk sholat. Maka yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya sholat dengan memakai sandal atau sepatu itu adalah hal yang dibolehkan, adalah hal yang diperbolehkan dan terbiasa di masa Rasulullah SAW. Para sahabat mereka yaitu berangkat dari rumah memakai sandal atau terompa, ketika masuk masjid tetap dipakai untuk sholat, ya, tetap dipakai untuk sholat. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan sebagian para ulama menjelaskan ini adalah sesuatu yang disunahkan. Hanya saja, ya, berkenaan dengan masjid-masjid masa kini, maka ini perlu diperhatikan. Karena kebanyakan dari masjid sekarang pakai mafrusa, yaitu ada
karpetnya, ya, ada karpetnya, ada yaitu lemek yang sangat bagus sekali. Maka ini adalah sesuatu yang juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan juga yang lainnya memakai sepatu atau sandal pada masjid yang ada karpetnya, maka ini tidaklah dianjurkan. Kenapa? Karena ini akan yaitu membawa keberatan, akan tertumpuk nanti yaitu kotoran-kotoran yang mungkin tersangkut di sepatu atau sandal. Nah, ini sulit dibersihkan, ya, sulit dibersihkan. Berbeda dengan di zaman Rasulullah SAW yang masjidnya berupa pasir, ya, sehingga sholat pakai sandal sepatu tidak masalah. Nah, tetapi sekarang tentunya itu sangat tidak pas sekali, sangat tidak pas sekali. Kenapa? Karena seperti tadi memberatkan, nanti yang tukang kebersihannya sangat berat tugasnya, sedikit-sedikit dipel, sedikit-sedikit disedot, ya. Belum lagi kalau nodanya itu bandel, nanti akan membutuhkan sering-sering untuk dilondrikan. Ini susah, ya, ini susah. Tapi menguntungkan yang tukang laundrynya. Nah, ini. Akan tetapi apabila mana memang ya benar-benar terpenuhi kebersihannya, mungkin sandal itu sandal khusus yang mungkin dibawa dari rumah, yang tidak menyentuh tanah, ya, dipakai masuk masjid enggak masalah. Sepatu mungkin diletakkan di mobil, ya kan, enggak menyentuh tanah. Setelah itu dibawa masuk masjid, terjaga kebersihannya. Allahu a'lam. Ini tentang kesucian pakaian. Maka juga sama harus diperhatikan, ya, baju kita, celana dan juga kopiah mungkin yang dipakai, maka harus diperhatikan apakah di situ ada kotorannya, ada najisnya. Kalau ada segera dibersihkan sebelum kita mengerjakan sholat. Kemudian kita lanjutkan, wa amma taharatul badan, adapun kesucian badan, ya, kesucian badan, fali qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia, sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa qad sa'alahu 'anil madhi, ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang madhi. Akan tetapi beliau bertanya lewat orang lain karena beliau yaitu malu bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertanya kepada mertuanya sendiri, ya, pada sesuatu yang ya mungkin agak rahasia. Karena hal itu sangat dibutuhkan, ya, maka beliau mengutus temannya, sahabatnya untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menjawab, pertanyaannya itu adalah yaitu kuntu rajulan madda'an, saya adalah seorang yang yaitu gampang keluar madhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, tawaddu' waghsil dzakaraka. Tawaddu' waghsil dzakaraka. Berwudulah dan cucilah zakarmu, kemaluanmu.
Ya, jadi dicuci itu kemaluannya, dan juga yang terkena najis itu dari pakaian. Jadi madhi ini kemarin sudah kita baca, sudah kita pelajari bahasanya ini termasuk najis yang kena hal itu, maka harus segera dibersihkan. Jadi sebelum sholat ya, yang terkena dari pakaiannya dibersihkan, dicuci, kemudian dakarnya dibersihkan pula, setelah itu berwudu. Wa qala lil mustahadati, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda lil mustahadati, kepada perempuan yang mengalami istihadah, itu yang keluar darah terus-menerus karena penyakit, bukan haid tapi karena penyakit. Ighsili anki dzam wa shalli. Ya. Jadi cucilah darah itu dari dirimu, dan juga pakaian yang terkena. Wa shalli, dan salatlah setelah itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya, badan itu harus suci dari terkena najis atau dari sentuhan najis ketika kita akan mengerjakan sholat. Yang pertama tadi Rasulullah memerintahkan supaya madhi yang mengenai tubuh atau kemaluan itu dibersihkan. Kemudian yang kedua, wanita yang mengalami istihadah ini supaya membersihkan darah yang mengenai dirinya. Kemudian wa amma taharatul makan, adapun kesucian tempat, ya, jadi tempatnya tempat yang kita pakai, tempat kita sholat, ya, entah itu langsung tanah ataupun lantai ataupun ada karpetnya ataupun berupa sajadah dan lain sebagainya, maka hendaknya itu bersih, suci. Dasarnya apa? Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, terhadap para sahabatnya. Wa qad balal a'rabiyyu fil masjid, yaitu ketika kejadian ada orang A'rabi, ada orang Arab Badui ya, yang tiba-tiba masuk masjid kemudian dia kencing di pojok masjid. Para sahabat waktu itu sudah gregetan ya. Mungkin orang ini mau dipukul atau dimarahi atau diusir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia ya, mencegah para sahabat dari keinginan mereka. Biarkan dia, biar dia menyelesaikan yaitu kencingnya dulu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu memerintahkan ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Ariku ala baulihi, ariku ala baulihi, tumpahkan pada bekas kencingnya tadi sajlan min ma'in, yaitu satu timba dari air. Jadi ambilkan timba atau wadah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya air itu ditumpahkan di bekas tempat yang dikencingi oleh orang A'rabi tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya karena masjid itu adalah kita pakai untuk sholat sehari-hari. Ketika terkena kencing, otomatis itu adalah tanah yang terkena kencing itu najis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya tempat itu digerujuk dengan air, diguyur dengan air, satu timba. Dengan demikian maka najisnya akan meresap dan menjadi suci. Ya. Itu bisa kita gambarkan karena masjid Rasulullah adalah berupa pasir. Sehingga kalau ada najis yang bersifat cair seperti itu, maka digerujuk akan meresap ke dalam dan otomatis akan suci, karena akan dinetralisir dengan air yang banyak tersebut. Tetapi kalau misalnya najis itu tidak berupa air, maka lain lagi cara menghilangkannya ya.
Dan begitu pula kalau misalnya tempat kita seperti ini, ya lain pula cara itu untuk mensucikannya. Jadi kalau najis itu berupa benda yang nampak, yang ada jisimnya, ya, ada bendanya, bukan cair tapi benda yang bisa dipegang, ya, maka itu diambil dulu, ditimpal dulu, baru setelah itu dibersihkan dengan hati-hati. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah. Di sini beliau membawakan faedah yang menjelaskan atau lebih menerangkan kepada kaidah yang sudah kita baca sebelumnya. Man shalla wa alaihi najasah. Barang siapa yang mengerjakan salat wa alaihi najasah, sedangkan waktu itu ada pada dirinya najasah, ya, ada pada dirinya najis, entah menempel, yaitu pada bajunya atau sepatunya atau kopiahnya, ya. La yadri biha, yang dia tidak tahu, wa sholatuhu shahihatun, maka salatnya sah. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu diulang. Jadi maksudnya gimana ini? Ya, seorang sholat, ketika sholat sudah selesai, baru tahu bahasanya ternyata tadi ada najis menempel di sepatunya, ada najis menempel di bajunya. Tapi ketahuannya itu setelah sholat sempurna, setelah sholat selesai. Maka beliau menjelaskan fasolatuhu shahihatun, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Wala i'adata, dan tidak perlu diulang, dia tidak wajib untuk mengulangi. Wa in alima biha asna shalah, bila mana dia mengetahui najis itu pada pertengahan sholat, misalnya dapat 2 rakaat atau dapat 3 rakaat, baru tahu ini ternyata ada najis di pakaian, ya. Fa in amkanahu izalatuha, apabila mana mungkin untuk dihilangkan, bi an kanat fi na'laihi, ya, boleh jadi itu adalah di kedua sandalnya, au fi saubin za'id ala ma yasturul aurat, atau itu pada pakaian yang merupakan pakaian tambahan, bukan pakaian pokoknya, bukan primernya, tapi itu pakaian yang sekundernya. Contohnya apa? Kopiah, ya. Contohnya lagi jaket, ya. Atau pakaian yang merupakan tambahan dari aurat, penutup aurat pokoknya. Karena nanti ada aurat yang wajib ditutup dalam sholat. Kalau pakaian itu dipakai merupakan tambahannya, maka bisa dilepas, ya, bisa dilepas ketika terkena najis. Azalaha wa atamma salatahu, maka dia menghilangkan atau melepas pakaian yang terkena itu, kemudian dia menyempurnakan salatnya. Wa in lam yumkin izalatuha, apabila mana tidak mungkin dilepas, shalla wa la i'adata alaihi, maka dia tetap sholat dan tidak perlu diulang. Gambarannya gimana? Tidak mungkin dilepas itu, ya pada celana. Kalau celananya dilepas, ya sudah terbuka auratnya, misalnya seperti itu. Jadi sholat dia pakai celana, pakai sirwal, celananya terkena najis. Kalau dilepas, dia jadi telanjang. Kalau misalnya dia pakai celana, di atasnya ini masih pakai sarung, yang terkena sarungnya yang dilepas, masih aman, terus melanjutkan sholat sampai selesai. Li hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadisnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu
sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat fa khala'a na'laihi, maka beliau melepaskan kedua sandalnya. Jadi ketika di tengah salat itu beliau melepaskan sandalnya. Fa khala'an nasu ni'alahum, maka manusia yang mengikuti salat beliau atau para makmum itu ikut melepas sandal-sandalnya. Ini tadi lebih menekankan keterangan yang pertama tadi, bahwasanya Rasulullah dan para sahabat itu biasa pakai sandal di dalam sholat mereka itu. Ya, jadi beliau pakai sandal, para makmum juga pakai sandal. Ketika Rasulullah di tengah sholatnya itu tiba-tiba melepas sandalnya, dan para makmum itu juga ikut-ikutan melepas. Kenapa? Karena para sahabat itu sangat patuh sekali kepada Rasulullah. Ya, sangat patuh sekali kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah berbuat apa itu diikuti oleh mereka. Padahal mereka belum tahu alasannya. Ya. Mereka belum tahu alasannya kenapa Rasulullah melepas sandalnya. Tapi karena saking cintanya kepada Rasulullah, saking patuhnya kepada beliau, diikuti saja oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma insarafa qala, ketika sudah selesai, maksudnya sudah menyempurnakan salat, qala lima khalaqtum. Ya. Jadi Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian kok pada melepas sandal ini? Kalau mereka menjawab, ra'ainaka khalaqta fa khalaqna. Ya Rasulullah, kami lihat engkau melepas sandal, kami ya melepas. Ya, kami lepas sandal-sandal kami. Faqala inna Jibril atani fa akhbarani. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alasan kenapa tadi kok sandal beliau itu tiba-tiba dilepas dalam salat. Inna Jibrila atani fa akhbarani anna bihima khobasan. Tadi itu Jibril datang kepada saya, mengkhabarkan kepada saya bahwasanya pada kedua sandal itu ada najisnya. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur, apabila mana seorang di antara kalian datang ke masjid, maka dia lihat, dia periksa dulu. Fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adza, apabila mana dia melihat pada kedua sandalnya itu ada najisnya, ada kotorannya, falyamsahu bil ard wal yusalli fihima, hendaknya digosokkan ke tanah, kemudian setelah itu dia salat menggunakan kedua sandalnya tersebut. Jadi ini menegaskan kembali, memperkuat yaitu hukum tadi, bahwasanya ketika seorang itu mengerjakan sholat, maka syaratnya pakaian atau aksesoris yang dipakai harus bersih dari najis. Dan tadi faedah dijelaskan oleh beliau hafizallahu taala, bahwasanya ketika seorang itu di tengah sholat dia melihat najis yang menempel di aksesoris yang dipakai, maka dilepas kalau bisa. Kalau tidak bisa tetap dipakai sampai sempurnanya sholat. Kemudian kita lanjutkan satu pembahasan lagi insyaallah taala. Ar-Rabi' yang keempat. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid Al-A'raf ayat 31. Ay isturu auratikum wa kanu yatufuna bil baiti uratan wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata
haidin illa bihimarin wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi kama jaa bidzalikal hadis an Amri ibni Syu'aibin an abihi an jaddihi marfu'an ma baina surrati wa rukbati auratun wa an Jarhadin aslamihi qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdatun wa qad inkashafat fakhidi faqala ghatti fakhidaka fa innal fakhida auratun fa idza shalla ar-rajulu fi izarin yasturu ma baina surratihi wa rukbatayhi ajza'ahu illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yusalliyanna ahadukum fi thawbi wahidi laisa ala atikihi minhu syai'un wal muradu annahu la yashuddu thawba ala wasatihi fa yusalli maksyufal mankibaini ahsanallahu ilaik maksufal minkabaini bal yattaziru bihi wa yarfa'u tarafaihi fa yukhalifu bainahuma wa yashudduhu ala atikihi fa yakunu bi manzilatil izari warridai wa hada idza kana thawbu wasi'an fa in kana dhajiqan shaddahu ala hikwihi liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabirin fi thawbi wahidi in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dhajiqan fattazir bihi wal mar'atu kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha fi shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu auratun wa qaulihi la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimari. Nah, ar-rabi yang keempat syarat sahnya salat yang keempat satrul aurat, yaitu menutup aurat. Menutup aurat. Apa itu aurat? Ya, aurat adalah yang wajib ditutupi, ya, atau haram untuk dibuka. Dan sesuatu yang bila mana nampak itu adalah memalukan dan buruk, itu namanya aurat. Ya. Maka di dalam sholat wajib, merupakan syarat sahnya sholat, aurat laki-laki maupun perempuan itu harus ditutupi. Tidak ada bedanya antara orang yang sholat sendirian atau sholat dengan berjamaah, antara sholat di kegelapan malam ataupun sholat dengan penerangan yang terang, tidak ada bedanya. Semuanya wajib terpenuhi satrul aurat. Ini adalah merupakan yaitu hal yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Jumhurul fuqaha mereka semuanya yaitu menjelaskan bahwasanya satrul aurat itu adalah merupakan syarat sahnya salat. Artinya adalah ini apabila mana seorang itu salat dan tidak menutup auratnya, baik laki-laki maupun perempuan, maka salatnya tidak sah. Tentunya ini adalah disertai dengan adanya kemampuan. Kalau dia mampu, maksudnya, kalau dia mampu menutup auratnya, kemudian dia tidak melakukan penutupan aurat, maka salatnya tidak sah. Akan tetapi apabila mana seorang itu datang kewajiban salat kepadanya dan dia tidak mampu menutup auratnya karena masalah-masalah yang mungkin yaitu udzur untuk dia, ya, mungkin sakit atau mungkin masalah pakaian yang dia tidak punya dan lain sebagainya. Apa mungkin? Ya mungkin saja tidak ada pakaian, ya. Maka hal yang seperti ini adalah dia tetap mengerjakan sholat walaupun auratnya terbuka. Jadi tidak boleh dia itu beralasan untuk meninggalkan sholat gara-gara karena
tidak ada pakaian atau ada udzur tidak bisa menutup auratnya. Karena terkadang ada orang, kenapa Anda tidak sholat? Ya, saya tidak mampu menutup aurat. Karena apa? Karena sakit, karena tidak punya pakaian misalnya. Maka ini semuanya adalah bukan alasan yang dibenarkan. Ya. Maka ketika seorang itu tidak mampu menutup auratnya, maka dia harus tetap sholat walaupun dalam kondisi telanjang sekalipun. Walaupun dalam kondisi telanjang sekalipun. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, 'inda kulli masjidin, setiap kali, yaitu ke masjid. Maksudnya adalah setiap kali hendak mengerjakan sholat. Ya, ayat ini dijelaskan oleh para mufassir. Ya, di antaranya adalah mufassirus sahabah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya al muradu bizina, yang dimaksud dengan zina di sini yaitu perhiasan. Ambillah, pakailah perhiasanmu, maksudnya adalah asyab fi shalah, yaitu pakaian dalam sholat. Maksudnya adalah bagaimana ini? Maknanya, wahai anak Adam, ya, pakailah pakaianmu ketika mengerjakan sholat. Pakaian di situ fungsinya jelas, ya, menutup aurat. Dan juga karena pakaian itu adalah perhiasan bagi seorang hamba. Kalau tidak pakai pakaian, orang itu ya jelek, ya kan? Jelek kalau orang itu tidak pakai pakaian. Makanya di sini khudhu zinatakum, ambillah perhiasan. Maksudnya adalah asyab, yaitu pakaian kalian. Ai usturu auratakum, usturu auratikum, tutuplah aurat-aurat kalian. Wa kanu yatufuna bil baiti uratan, dan adalah mereka kaum musyrikin, ya, di masa itu mereka tawaf di Ka'bah itu dengan telanjang. Makanya ya Bani Adam, yang diseru adalah Bani Adam secara umum, karena waktu itu orang-orang musyrik mereka juga ikut haji tawaf, ya, ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tawaf dengan telanjang, ya, tawaf dengan telanjang, tidak pakai pakaian. Nah, baru kemudian Rasulullah SAW, ya, pada satu kesempatan di pelaksanaan haji mengumumkan bahwasanya di tahun depan tidak boleh ada orang musyrik yang ikut haji, dan tidak ada boleh yang mereka tawaf di Baitullah dengan telanjang. Nah, ini. Kalau itu berkenaan dengan masalah tawaf, berkenaan dengan masalah masjid, maka itu pun berkenaan dengan masalah sholat, sebagaimana dikatakan oleh yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Ya, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salat haid, salatnya perempuan yang haid, illa bi khimar, kecuali dengan menggunakan khimar atau memakai khimar. Jadi yang pertama ini perlu kita cermati, la yaqbalullahu salat haid. Apa maksudnya di sini? Allah tidak menerima salatnya perempuan yang haid. Apakah orang haid salat? Apakah orang haid sholat? Tidak. Maksudnya di sini, ya kalau orang haid jelas tidak sholat, tidak boleh sholat, haram sholat. Maksudnya di sini adalah Allah tidak menerima, tidak memberikan pahala kepada perempuan yang telah datang haid. Maksudnya telah balik. Perempuan yang telah balik itu perempuan yang sudah dewasa. Jadi haid di sini maksudnya adalah perempuan yang sudah
dalam usia balik atau dewasa, sebagaimana sabda Rasulullah yang lain, ya, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, ya. Jadi mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah ihtilam. Maksudnya ihtilam itu apa? Ya orang yang sudah balik itu, karena biasanya yang sudah ihtilam itu adalah ya sudah balik, itu tanda bahwasanya orang itu sudah balik. Kalau perempuan tandanya adalah sudah datang haid. Kalau tidak datang haid maka bisa jadi umurnya sudah sekian 15. Ya. Kemudian illa bi khimar, kecuali kalau dia itu memakai khimar. Apa itu khimar? Khimar itu kalau dalam bahasa kita ya kerudung. Nah, kalau dalam bahasa ulama itu adalah ma khamara ar-ras. Apa-apa yang menutupi kepala dan juga leher, itu namanya khimar. Kerudung, atau mungkin bisa dibahasakan jilbab. Itu khimar. Jadi yang dipakai untuk menutupi kepala dan juga leher untuk seorang wanita atau bagi para perempuan, itu namanya khimar. Nah, yang di bawahnya ya jelas pakai, ya, pakaian panjang sampai di bawah. Maksudnya itu di hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau wanita yang sudah haid, sudah dewasa itu cuma pakai pakaian panjang tanpa menutup kepalanya dan lehernya ketika sholat, maka tidak diterima. Walaupun sudah pakai pakaian panjang dan sudah sopan, ya kan, sudah sopan pakaiannya. Nah, leher, dada sampai bawah sudah tertutup, tapi kepalanya terbuka, ya, kepalanya terbuka, lehernya terbuka, maka sholat wanita yang seperti itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diberi pahala. Jadi layak balis itu menunjukkan sholatnya tidak sah. Kalau ini yang dikatakan itu adalah perempuan yang sudah balik, mafhumnya kalau anak kecil bisa saja sah, bisa saja mafhumnya seperti itu. Tapi kan yang namanya anak itu kan dari mulai sebelum balik harus sudah dibiasakan sholat ya sempurna, ya, pakai jubah atau baju panjang, pakai kerudung pula secara sempurna. Nah, itu. Kemudian wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Ya. Dan aurat bagi laki-laki itu adalah antara pusar sampai dengan lutut. Ini perlu diperhatikan bagi para lelaki. Pembahasan untuk kita para lelaki, bahasanya aurat ketika di sholat, saat kita sholat dan juga di luar sholat sama. Jadi aurat laki-laki, aurat kita laki-laki ini di dalam sholat dan di luar sholat sama. Bainas surah wa rukbah, di antara pusar dan sampai lutut. Pusar dan lututnya, udel dan dengkulnya ini aurat bukan. Kalau dikatakan ma bainas surah wa rukbah, auratnya adalah di antara pusar dan dengkul. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, dengkul dan udelnya itu aurat apa bukan? Pusar dan dengkulnya itu loh, udel aurat apa bukan? Kok bingung? Kan di sini dikatakan, ya, auratnya laki-laki itu adalah di antara pusar dan lutut. Lah, pusar dan lututnya itu ketut aurat apa ududu? Maksud saya seperti itu. Ya. Sebenarnya ya dijelaskan oleh para ulama ini bukan aurat.
udel dan lutut. Tapi ikhtiatnya, kehati-hatiannya ditutup. Kenapa? Kalau ini tidak ditutup nanti juga meremek neng ngisore utawa neng dhuwure. Ya. Makanya ikhtiatnya itu pusar ditutup dan juga dengkulnya pun tertutup. Ya enggak apa-apa kalau sampai dengkul tok. Ya, sampai dengkul tok. Kama jaa bidzalikal hadis, bagaimana datang dengan hal itu di dalam hadis an Amr bin Syu'aib an Abi an Jadih. Dari Amr bin Syu'aib an Abi dari bapaknya an Jadih. Dari kakeknya marfu'an marfu' ma baina surati war rukbati aurat. Apa yang di antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Ini bagi siapa tadi? Bagi para laki-laki, bukan bagi para wanita. Nanti kalau tidak dijelaskan nanti keliru. Ya, keliru wanita malah bahaya ini. Nanti ada sendiri. Wa an Jarhat al-Aslami, dari Jarhat al-Aslami qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alayya burdah, dan saya waktu itu pakai burdah, jenis pakaian. Wa qad inkashafat fakhidi, dan waktu itu paha saya itu terlihat tersingkap, kata Jarhat ini. Qala ghatti fakhidaka fa innal fakhida aurat. Maka Rasulullah kemudian memberikan nasihat, tutuplah pahamu itu karena paha itu termasuk aurat. Jadi pahanya yang auratnya, bukan dengkulnya. Ya. Yang diperintahkan ditutup adalah pahanya. Al-fakhidu auratun. Fa idza shalla ar-rajulu fi izarihi, ya, fa idza shalla ar-rajulu fi izar, apabila mana seorang itu salat menggunakan sarung, sebagaimana kita ya salat menggunakan sarung, tapi ini maksudnya duwene ya sarung kuwi. Jadi ketika salat itu dia cuma pakai sarung tok, enggak ada yang lain. Kalau kita pakai sarung kan mesti ada bajunya di atasnya. Ini maksudnya ya, fa idza shalla ar-rajulu fi izarin yasturuhu ma baina surati wa rukbatihi ajzah. Apabila mana seorang itu salat hanya memakai sarung saja yang bisa menutupi antara pusar dan lututnya, maka cukup, sudah sah. Illa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pula menegaskan, la yusalliyanna ahadukum fis saubil wahid. Janganlah seorang di antara kalian salat menggunakan baju satu. Ya termasuk sarung itu satu tok. Ya. Laisa ala atiqihi min husyai. Yang tidak ada selembar benang pun di apa ini? Pundak atau tengkuk. Ya, atik. Wal muradu annahu la yashuddu sauba ala wasatihi fayusalli maksufal mangkibain. Maksudnya adalah janganlah kemudian dia pakai sarung yang satu itu diikatkan di tengah pinggang, jangan. Kalau seperti itu nanti dia ininya terbuka, apa pundaknya, kedua pundaknya atau tengkuknya ini terbuka. Jangan sampai sholat dalam kondisi seperti itu. Bal yattaziru bihi wa yarfa' tarfaihi, maka hendaknya dia pakai itu selimut, ya kemudian diangkat ujungnya itu ke atas. Ujungnya sarung itu diangkat ke ini, ke leher atau tengkuk. Fa yukhalifu bainahuma, kemudian dipersilangkan di belakang di sini diikat gitu. Ya. Jadi dipersilangkan di sini kemudian diikat, kan bisa ditarik ujungnya kan kedua sarung itu, kemudian diselempangkan terus nanti diikat di belakang di sini, berarti ininya sudah tertutup itu, apa pon sudah tertutup antara surah sampai rukbah. Seandainya itu hanya seorang itu memakai satu
sarung saja. Loh, kalau misalnya dia pakai sarung, ya, diletakkan di tengah pinggangnya, di apa ini, bebetan gitu. Kemudian untuk menutupi ini pundaknya itu pakai selendang, boleh enggak? Boleh. Boleh. Berarti dia membawa 2 lembar pakaian. Itu diperbolehkan, sudah memenuhi syarat. Wa yasudduhu ala atiqihi, kemudian dia mengikatkan di tengkuknya. Fa yakunu bi manzilatil izal warida, maka itu seperti halnya seorang pakai sarung dan selendang. Ya. Wa hadza idza kana as-sawbu wasi'an. Ini adalah apabila mana sarungnya itu luas. Nah, sarungnya itu dawa, luas, bisa diperlakukan seperti itu. Nah, kalau pendek, ya diangkat yang bawah ini terangkat ya nggak boleh, ya. Kalau diangkat ke atas diikat di tengkuk kok yang bawah itu kelihatan auratnya, ya tidak boleh. Wa in kana dhayyiqan syaddahu ala hikwihi. Apabila mana sarungnya itu sempit, ya, atau pendek, ya, syaddahu ala hikwihi, maka diikatkan di pinggang saja, diikatkan di pinggang seperti biasa itu. Dan berarti yang atas tetap terbuka. Iya, tetap terbuka, tapi dalam kondisi terpaksa. Terpaksa kenapa? Karena punyanya itu sarung itu saja, satu itu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabir, kepada sahabat Jabir, fi saubil wahid, ya, perihal adanya satu pakaian, in kana wasi'an falyattahibbih, apabila mana pakaianmu itu luas, ya dipakai seperti tadi, tinggal kemulan terus diselempangkan itu tadi. Wa in kana dhaiqan fattazir bih, bila mana itu sempit, ya dibuat bersarung saja, maksudnya diikat di pinggang, itu karena sifatnya adalah keterpaksaan. Kemudian kita lanjutkan, wal mar'atu kulluha auratun. Ini untuk para wanita, perhatikan, yaitu pakaian para wanita di dalam sholat. Wal mar'atu kulluha aurat, dan para wanita itu semua tubuhnya adalah aurat, illa wajhaha wa kaffaiha fis sholat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya di dalam sholat. Jadi aurat al-mar'ah, auratnya wanita di dalam sholat itu adalah sekujur tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya saja. Yang lain semuanya itu harus tertutup di dalam sholat, ya, di dalam sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu aurat, wanita itu adalah aurat, ya. Kalau di dalam sholat seperti itu. Kalau di luar sholat, maka wajah wajib ditutup pula dalam satu pendapat dari ulama. Dan yang lain menganggap bahwasanya menutup wajah di luar sholat adalah disunahkan saja. Dan di dalam sholat pun kalau dikhawatirkan ada fitnah, ya maka ditutup pula wajah di dalam sholat. Sekalipun di dalam sholat, mungkin yaitu dia sholat di tengah para rijal, sholat wanita di tengah laki-laki yang banyak, yang maksudnya laki-laki ajnabi, laki-laki asing bukan mahramnya, maka juga dianjurkan untuk menutup wajahnya pula. Wa qaulihi, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar, Allah tidak menerima salatnya perempuan yang sudah balik kecuali kalau dia memakai khimar. Memakai apa tadi? Itu kerudung, kain yang menutupi apa? Menutupi kepala dan lehernya, itu khimar.
Kalau jilbab itu menutupi seluruh tubuhnya. Didefinisikan jilbab itu adalah pakaian yang menyelimuti, menutupi seluruh tubuh wanita. Itu namanya jilbab. Kalau khimar saja adalah menutupi bagian kepala dan leher. Kalau misalnya wanita ya sudah pakai pakaian yang longgar ya, jubahnya itu longgar, menutupi seluruh tubuhnya sampai bawah, kemudian dia pakai otomatis lengan panjang yang hanya kelihatan kedua telapak tangannya. Kemudian dia pakai kerudung yang menutupi kepala dan lehernya. Kerudungnya itu tidak terlalu besar, maksudnya mungkin hanya sebatas dada. Itu boleh enggak? Boleh, diperbolehkan. Selagi pakaian yang bawah tadi catatannya adalah tidak ketat ya, yang dipakai di bawahnya tadi. Jadi tidak menonjolkan aurat-auratnya. Longgar. Maka dia tambahkan di atas itu sebagai penyempurna syarat sahnya sholat sudah cukup. Begitu pula ketika dia keluar pakai seperti itu pun sebenarnya boleh ya, bukan harus kerudung besar, walaupun itu juga baik. Tapi kalau pakainya ini sudah longgar ya, pakai itu sudah memenuhi syarat. Jadi ini perlu juga diperhatikan tentang pakaian sholat ini. Yang pertama adalah pakaian itu tidak boleh tipis sampai menampakkan warna kulit. Nah, itu tidak diperbolehkan, karena kalau seperti ini berarti belum memenuhi syarat untuk menutup aurat. Kecuali kalau yang pokok tadi seperti laki-laki tadi, yang bagian pokoknya ini sudah ditutup, kemudian yang bagian sini transparan, enggak masalah kalau untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan enggak boleh. Kenapa? Karena perempuan auratnya lebih luas seluruh tubuhnya. Jadi pakaian semuanya itu harus dalam kondisi yang tebal kainnya, tidak menampakkan yaitu warna kulitnya. Nah ini. Kemudian harus longgar tadi, tidak boleh ketat atau sempit sampai yaitu press body sampai metetet. Nah, itu buat sholat maka tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Walaupun dijelaskan oleh para ulama kalau pakaian itu tebal dan menutupi seluruh auratnya, ya, menutupi seluruh auratnya atau aurat yang harusnya ditutup, kemudian sifat pakaian itu adalah ketat, tebal tapi ketat, dan tadi menutupi aurat, maka itu sholatnya tetap sah. Hanya saja itu hukumnya adalah makruh. Jadi namanya ketat itu kan kalau dipakai kan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi bokongnya ya kayak seperti itu. Jadi ya gitulah pokoknya seperti itu. Nah, itu namanya pakaian ketat. Kalau dipakai sholat maka sholatnya tetap sah tapi makruh. Allahu a'lam. Kita cukupkan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.